adalah nama saya dan ada nomor telepon. Nanti bisa dihubungi bila ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan SMKK maupun khusus terkait dengan penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi. Lanjut, outline pada pagi hari ini kita akan bicara tentang pendahuluan, lalu SMKK, manajemen mutu pekerjaan konstruksi secara umum, lalu tugas, tanggung jawab, dan wewenang, lalu PMPM-PK lengkapnya, ya, penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi, lalu laporan pelaksanaannya bagaimana nantinya, dan kita juga bicara tentang bagian dari PMPM adalah rencana mutu pekerjaan konstruksi untuk kontraktor tentunya. Sementara kalau untuk konsultan, pengawasan, dan manajemen konstruksi atau konsultan MK adalah program mutu. Lanjut. Baik, lanjut lagi. Nah, ini adalah beberapa gambaran ya terkait dengan kecelakaan konstruksi yang masih banyak yang mengkaitkan hanya dengan K3. Nah, ini sedikit keliru, jadi makanya kami berkali-kali menyampaikan kami tidak, contohnya ini sebentar lagi kita akan ada penghargaan ya. Nah, itu disebutkannya penghargaan K3 ya. Saya sampaikan kalau K3 itu urusan Kemenaker ya. Nah, sementara kalau kita itu adalah lebih luas lagi, di mana K3 adalah salah satu di dalamnya. Jadi kita menyebutnya adalah keselamatan konstruksi. Karena apa? Banyak hal ternyata setelah kita evaluasi dari bermacam-macam kecelakaan konstruksi ini, ternyata bukan hanya masalah K3 saja, tetapi juga masalah desain, masalah kendali mutu, masalah metode pelaksanaan, ya, dan lain-lain. Masih banyak ya terkait dengan peralatan, ya, bahan, ya, baik dari segi mutunya maupun dari segi prosedur pelaksanaannya. Nah, contohnya di sebelah kiri ini adalah robohnya dinding penahan tanah atau DPT, dan struktur atas rumah pompa durolis ini dekat pantai ya, jadi tanahnya jelek. Namun demikian juga terdapat permasalahan dari mutu sehingga masih banyak air ya, dan ini dekat air laut ya, dekat laut, jadi kemudian ada masalah. Selain itu proyek yang berdekatan, yang satu melakukan pemadatan di mana di sebelahnya dinding penahan tanahnya juga sebetulnya belum selesai 100%. Nah, ini juga masalah. Kemudian yang kedua ini adalah jatuhnya, bukan jatuh sebetulnya, tergulingnya ya, ice steel girder di proyek jalan tol Jakarta Cikampek 2 elevated ya. Jadi girder sepanjang 120 meter ditarik ya, dinaikkan ke flatbed, kemudian ditarik, namun kemudian karena jalannya juga tidak halus seperti yang di dalam rencana, dan juga ada getaran juga karena jalan itu kalau banyak sekali kendaraan truk-truk yang lewat itu akan bergetar juga, dan ini mempengaruhi kestabilan dari struktur girder ini yang sedang dibawa yang sepanjang 120 meter ini. Dan itu kemudian ini sebetulnya juga masalah mutu juga ya, karena sebetulnya mengapa kok 120 meter digotong itu karena masalah mutu, takut kalau dilas di lapangan kualitasnya masih kurang sehingga dilas langsung di fabrikatornya. Namun demikian ini tidak berjalan dengan baik karena ya simply terlalu panjang.
penyelesaiannya adalah apa? Ya dipotong jadi dua, terus kemudian dilas di lapangan. Nah ini masalah yang ketiga, rutenya foam block pierhead. Nah ini pada proyek pembangunan tol Bor sekarang sudah berfungsi ya. Namun pada saat itu, nah ini adalah kendali mutu di dalam hal sistem perancah dan pekistingnya, serta metode dari pengecorannya yang seharusnya bisa dikerjakan lebih baik. Yang kiri bawah ini adalah jembatan gantung Banjarsari 2. Ya, ini hanya jembatan gantung perdesaan, tapi tentunya tetap harus hati-hati. Nah ini juga terkait dengan mutu pelaksanaannya, ya, yang tidak yang melakukan perubahan, tidak perubahan desain, ya. Pelaksanaan sebetulnya perubahan pelaksanaan, desainnya tetap tapi dilaksanakannya berbeda sehingga kemudian melengkung seperti kerupuk seperti ini. Nah yang di tengah bawah itu adalah kelongsoran jalan pada proyek pembangunan underpass Kentungan Jogja. Nah ini juga dikaitkan ya dengan, nah ini namanya bekerja di perkotaan, kita akan selalu ada gangguan dan juga harus ada kompromi. Pada saat itu sebetulnya perencanaannya adalah lajur yang tersisakan, yang bekerja, hanya ada satu lajur di kanan dan kirinya. Namun mengingat padatnya lalu lintas, kemudian jalan di kanan kirinya itu dimintakan ya tadinya 3 ya lajur, tetap beroperasi menjadi 2 lajur. Nah dengan 2 lajur ini maka terjadi perubahan tebingnya yang menjadi sangat curam ya. Dan ini tentunya ada seharusnya dengan kondisi terakhir seperti ini, maka perlu dilakukan perubahan-perubahan di dalam metode pelaksanaannya. Namun pada saat itu kurang terperhatikan, dan selain itu, nah ini masalah lingkungan ya. Yang seharusnya truk tidak boleh lewat pun ternyata tetap lewat. Nah truk ini menimbulkan getaran karena di sebelah sananya itu adalah perempatan, ada traffic light sehingga pas di tebing yang sedang digali ini mendapatkan beban berat dan bergetar ya. Ada beberapa truk sekaligus sehingga akhirnya longsor. Di sini ada truk 2 dan juga ada Land Rover. Kalau bawa ibu-ibu ingat ya, ada Land Rover dari pengendara dari Australia yang mau menuju ke Inggris, naik Land Rover ikut longsor ke dalam. Untungnya tidak terlalu dalam ya, belum terlalu dalam. Nah ini jatuhnya begitu pada proyek pembangunan tol ruas Cimanggis Cibitung. Ini juga ini untung ya, alhamdulillah ini tidak mengenai orangnya, jadi pas di depan pengemudi tembus sampai ke bawah. Ini juga dikaitkan dengan mutu dari metode pelaksanaannya, ya, metode pengangkatan barang ke atas dan penumpukannya. Nah ini tidak sembarangan, seharusnya tidak sembarangan, tetapi sudah diatur mana duluan yang akan dipakai, tentunya ditaruh di yang paling atas. Nah ini yang terjadi adalah ditumpuk, asal numpuk, begitu mau dipakai ternyata ditumpukan yang paling bawah lah ekstrimnya, walaupun tidak paling bawah benar, tapi untuk mengambilnya kan harus diungkit-ungkit ya yang bagian atasnya, dan akhirnya ada yang jatuh menimpa mobil ini. Yang sebelah kanan ini adalah kebakaran pipa BBM pada proyek pembangunan kereta api cepat ya. Ini adalah sebetulnya ada 2 ya. Mutu dari survei pengecekan dari kondisi dari letak pipanya itu ternyata juga tidak bagus ya. Dan sialnya ini adalah operatornya juga bukan operator asli tetapi engineer dari Cina yang tidak mengerti bahasa ya.
Dan almarhum ini mungkin ya langsung sudah pede saja dengan hasil survei, kemudian langsung dibor. Dan juga tanpa izin, sehingga ini tanpa izin ke pemilik ya, yaitu ke Pertamina, dan juga tanpa izin ke konsultan, sehingga dan kemudian ternyata mengenai dari pipa tadi, padahal di gambar itu ada selisih, ada 3 meter itu ya. Oke, ini lanjut. Semuanya tadi, nah ini juga, kalau tadi adalah kecelakaan konstruksi, ini adalah kegagalan bangunan, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya. Di sebelah kiri ini terkait dengan mutu desain, sekaligus dengan mutu bahan, yang sebelah kiri ya, ambruknya selasar. Lalu kalau yang di tengah atas itu adalah ambruknya jembatan Widang Tuban. Nah ini sebetulnya ini adalah mutu desain, yaitu di mana sejak awal rangka baja tipe ini itu kalender Hamilton ini terlalu memang memenuhi syarat ya, memenuhi syarat kekuatan, namun dari segi serviceability sebetulnya ini masih terlalu lentur ya, jadi terlalu hemat, terlalu berani sejak awal, sejak tahun 80-an. Di mana di sini kita lihat banyak sekali member-membernya itu kan kecil-kecil, tipis-tipis, dilengkapi dengan ada plat-plat supaya membuat kaku, namun dengan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas oleh truk-truk yang mempunyai beban lebih, nah ini menjadi masalah. Akhirnya kemudian ambruk. Kalau ditanya, loh Kak, selama ini juga kuat kok. Oh iya, juga kuat, tapi masalahnya kan sebuah struktur juga akan mengalami kefatikan kalau dilalui terus-menerus. Selain itu juga bebannya juga sebetulnya sudah tidak sesuai dengan beban pada saat perencanaan. Nah ini yang di sebelah kanan atas itu adalah sebetulnya umurnya sudah 20 tahun, namun dari ini adalah beton dari asalnya pun sebetulnya sudah tidak bagus ya. Jadi kemudian begitu longsor, kemudian operasi dan pemeliharaannya juga tidak bagus, sehingga kemudian ada genangan air di lantai berapa itu 4 atau 5 itu ya. Nah, terus kemudian makin memburuk, akhirnya terus kemudian ambruk. Nah ini yang bawah kiri ini adalah sebetulnya juga mutu desain ya, sekaligus mutu pelaksanaan. Karena pada saat pelaksanaan desainnya sudah tahu ini desainnya kurang bagus, namun tetap dilaksanakan dengan revisi yang tidak tepat sasaran. Nah, ini ada yang meninggal 1 ya. Kemudian ambruknya jembatan Lengkung Utan Kemayoran. Nah ini juga masalah desain sekaligus pengerjaan. Ya. Yang paling kanan bawah itu banjir underpass. Nah ini sebetulnya masalah desain, dan juga sebetulnya pemilihan dari desainnya pun perlu dipikirkan lebih lanjut, karena itu daerah banjir di mana kita tidak bisa memastikan kekuatan atau keberlanjutan dari pompa ya, dan ini terus-menerus akhirnya juga jebol juga. Lanjut. Nah, ini Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian, saya mau memberikan sedikit gambaran mengenai apa itu bedanya K3, K4, dan keselamatan konstruksi sebelum masuk lebih dalam ke mutu ya Pak ya. Nah, ini keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu istilah yang sudah mendunia ya, baik HSE maupun SHE sama saja, tergantung dari negara mana. Kalau Amerika pakainya SHE, kalau Inggris pakainya HSE, ya. Jadi health dulu. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 sudah diamanatkan bahwa para pengguna jasa maupun penyedia jasa, ingat ya, pengguna jasa juga itu harus memenuhi standar K4.
Apa itu keempat? Keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Jadi di sini kelihatan ada keselamatan dan kesehatannya. Jadi sebagian dari K4 itu adalah K3. Jadi K3 itu bagian dari integral dari Siapa tahu, saya kan selain itu ada keselamatan konstruksi. Kalau rezeki tiap saat dikasih. Oh iya. Ya, bisa di-mute dulu. Nah, kemudian keselamatan konstruksi adalah upaya keteknikan ya. Bagaimana standar K4 ini terpenuhi sehingga 4 jenis keselamatan itu tercapai. Lanjut. Ini adalah sistem manajemen keselamatan konstruksi. Di sini ada keselamatan keteknikan. Nah, ini banyak quality control itu ada di sini. Ya. Ada bangunan yang sedang dikerjakan, peralatannya, materialnya ada di sini. Lalu ada K3, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan. Kesemuanya kalau kalau ada masalah maka akan terjadi apa yang kita sebut dengan kecelakaan konstruksi. Ya. Jadi kecelakaan konstruksi itu ada kecelakaan keteknikan, kecelakaan kerja, dan penyakit akibat kerja, kecelakaan pada masyarakat, dan kecelakaan lingkungan. Lanjut. Nah, ini masih banyak yang belum sadar. Nah, ini ya bahwa kita itu sebetulnya sudah secara terus-menerus dari tahun 2009 itu kita sudah mempunyai sistem manajemen mutu ya di PUPR ya. Jadi sejak tahun 2009 baru di tahun 2008 dengan munculnya Permen SPIP, Permen SMM ini tercabut sehingga cantolan hukum untuk penyelenggaraan sistem manajemen mutu di level proyek ingat ya, itu sempat kosong ya. Itu di tahun 2018 dan akhirnya ya mungkin 1,5 tahun ya, akhirnya pada Desember tahun 2019, bahkan sebelumnya ada SE dulu, SE bulan Agustus tahun 2019 kita keluarkan apa yang disebut dengan PMPM, Tata Cara Penjaminan Mutu dan Pengendalian Mutu Pekerjaan Konstruksi. Nah, itu menjadi cikal bakal. Kemudian pada bulan Desember kita mengeluarkan apa yang disebut dengan Peraturan Menteri tahun 2021 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi loh. Oke, nanti dulu aja. Nanti, balik yang tadi saja. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa sistem manajemen mutu pada saat itu sudah terintegrasikan dengan SMK 3. Makanya namanya kita ubah bukan lagi menjadi SMK 3 konstruksi. Peraturan sebelumnya adalah tentang penerapan SMK 3 konstruksi. Di Permen 21 tahun 2019 namanya kita ubah menjadi sistem Permen tentang penerapan SMKK, Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, karena bukan lagi hanya bicara tentang K3, tetapi juga sekaligus dengan mutu. Jadi pada tahun 2019 itu terintegralkan dua hal, yaitu K3 dengan mutu. Nanti ini kita bicara lebih lanjut, tahun 2021, integrasinya ditambah lagi dengan sistem manajemen lingkungan dan lalu lintas, yaitu dengan diterapkannya RKPPL dan RMLLP. Nah, ini adalah keseluruhan dari apa yang disebut dengan SMKK. Jadi jangan didiskon ya, jadi menjadi SMK 3 konstruksi, apalagi SMK 3 saja. Karena SMKK ini adalah kombinasi dari 4 sistem manajemen. Makanya kita sebut dengan sistem manajemen terintegrasi. Lanjut. Nah, ini sejarahnya. Saya tidak akan berpanjang-panjang, namun intinya kita ada PP 14 ya tahun 2021, lalu Permen 10. Nah, ini PMPM pekerjaan konstruksi diupdate dari peraturan nomor 21 tahun 2019. Lalu ada peraturan LKPP.
Nah, ini di sini juga aturan-aturan di dalam tender ya terkait dengan RMPK dan program itu diatur di peraturan LKPP ini. Ada lagi di gedung ya, tapi ini tidak berkaitan dengan kita sekarang ini. Lanjut. Nah, ini standar keempat ya, intinya adalah baik pengguna jasa maupun penyedia jasa wajib memenuhi standar keempat. Di dalam Undang-Undang 11 yang sekarang mau diperbaiki gitu ya, gara-gara dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 ya oleh MK, namun masih ada 2 tahun untuk melakukan perbaikan, dan perbaikannya bukan di tempat ini ya, tapi ya itu secara keseluruhan dari undang-undang. Nah, ini di dalam Undang-Undang Nomor 11 itu juga tidak ada perubahan, ada perubahan tetapi menjadi lebih detail, yaitu di dalam pasal 5 ayat 3. Lanjut. Nah, ini tadi saya sampaikan ya, pemenuhan standar keempat untuk menjamin 4 jenis keselamatan tadi ya, ini diterapkan di baik di tahapan penerapan konstruksi berkelanjutan maupun di penerapan SMKK, di mana di dalamnya, nah ini terlihat di sini kan ada kotakannya saling bersinggungan ya, antara penerapan konstruksi berkelanjutan dengan penerapan SMKK, di mana kotak SMKK ini di dalamnya ada penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi. Dan semuanya, dan ini berbeda dengan SMK 3 yang hanya berlaku di masa pelaksanaan, penerapan SMKK dan konstruksi berkelanjutan ini di semua tahapan di semua tahapan jasa konstruksi, dari pengkajian, perencanaan, FS pra-FS itu ya, perancangan, lalu di MK-nya, lalu di pengawasannya, dan juga di pihak kontraktornya ya, pekerjaan konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi, semuanya harus mengimplementasikan SMKK ini. Lanjut. Nah, ini kronologis pengaturan sistem manajemen mutu ya. Jadi di tahun 2009 ada Permen 05, kemudian di tahun 2017 ini sedikit gambaran, ada Undang-Undang Nomor 2 muncul. Nah, di tahun 2018 ini kemudian muncul Permen PUPR Nomor 20 tahun 2018 yang mencabut Permen 04 tadi. Ini tentang SPIP, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Kementerian PUPR. Mengapa demikian? Karena SMM yang nomor 4 tahun 2009 ini sangat terintegrasi ya, mulai dari pekerjaan kantoran sampai ke pekerjaan di lapangan. Nah, karena SPIP itu untuk yang di kantoran ya, maka yang di lapangan tadi pun ikut tercabut juga jadinya. Sehingga ini nomor 4, terjadi kekosongan landasan hukum di level proyek. Akhirnya tadi saya cerita, muncul SE Menteri nomor 15 tahun 2019 tentang tata cara penjaminan mutu ini. Nah, beberapa bulan kemudian, 4 bulan kemudian, ini SE ini akhirnya terintegrasikan dengan SMKK ya, sebagai Permen PUPR nomor 21. Dan kemudian sekarang muncul menjadi Permen 10 tahun 2021. Lanjut. Nah, ini tentang latar belakang amanat pengaturan terkait mutu. Nah, ini di dalam Undang-Undang Nomor 2, ini disebutkan di pasal 3. Penyelenggaraan jasa konstruksi bertujuan untuk memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas. Nah, ini itu sudah ada di sana. Dan sebetulnya perlu disampaikan juga ya, di dalam standar K4. Orang masih berpikir standar K4 itu kaitannya dengan K3 saja. Bukan, itu ada 8 hal. Yang terkait dengan K3 hanya 1 dari 8 itu. Di mana 4,5-nya itu kaitannya justru dengan mutu.
jadi K4 itu separuh lebih diskusinya adalah tentang mutu. Nah, ini yang apa teman-teman bahkan di Kementerian PUPR sendiri masih banyak yang belum menyadarinya. Lanjut. Nah, ini di pasal 84F di PP 14 disebutkan ya. Ini adalah pindahan dari Undang-Undang Nomor 2 sebetulnya, bahwa pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar K4. Nah, ini yang tadi saya cerita. Pasal 84G ayat 6. Yang disebut dengan standar K4 itu apa sih? Nah, ini paling sedikit meliputi A, standar mutu bahan. Nah, ini paling sedikit ya, ada 8 di sini. Itu mutu itu kan. Standar mutu peralatan, mutu lagi. Standar keselamatan dan kesehatan kerja, nah ini K3. Ya. Lalu ada D, standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi. Ini terkait dengan mutu. Ya. Lalu E, standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi, mutu lagi. Lalu ada standar operasi dan pemeliharaan. Nah ini separuh lah mutunya. Ya. Lanjut. Ini yang tadi belum lagi dengan mutu terkait dengan lingkungan ya. Ini adalah amanat pengaturan terkait dengan mutu. Ini di peraturan LKPP nomor 12 ya. Di syarat-syarat umum kontrak angka 21 disebutkan di situ penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RMPK sebagai penjaminan dan pengendalian mutu pelaksanaan pekerjaan. Nah, ini agak beda dengan RMK. RMPK kan kelanjutan dari RMK. Cuma begini Bapak-bapak, ya, Ibu-ibu ya. Karena RMPK ini sudah terintegrasi dengan RKK ya di dalam SMKK, maka kemungkinan besar ini akan dicek ya oleh APIP ya, oleh inspektorat, oleh BPK. Ya. Sementara kalau yang dulunya mungkin tidak terlalu terperhatikan, tetapi sekarang karena menjadi satu kesatuan, nah ini akan dilihat. Nah ini butir 2, RMPK disusun paling sedikit berisi rencana pelaksanaan pekerjaan atau work method statement, lalu rencana pemeriksaan dan pengujian atau inspection and task plan atau ITP, lalu pengendalian subkontraktor dan pemasok. Nah ini pengendalian subkontraktor ini yang sering menjadi masalah dan orang tidak paham bahwa ini itu masuknya di mutu. Ini baru saja kejadian ya. Kontraktornya di level manajemen sudah itu banyak sekali terkait dengan QHSE ya, quality ya, atau mutu, sama dengan SMKK ya. SMKK itu sama persis dengan QHSE. Ada mutu, health, safety, environment, sama persis dengan SMKK. Nah, kemudian penyedia wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RMPK secara konsisten. Nah, ini di nomor 3. Kemudian nomor 4, RMPK dapat direvisi sesuai dengan kondisi pekerjaan. Nah, ini terus nomor 5, ini sama persis dengan RKK, yaitu berkewajiban untuk memutakhirkan RMPK jika terjadi adendum kontrak atau peristiwa kompensasi. Kemudian ada pemutakhiran RMPK harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerja. Nah, ini ya. Dan perlu mendapat persetujuan dari BPK. Yang ketujuh, persetujuan pejabat penandatanganan kontrak, ya, bukan BPK, mohon maaf. Ini terhadap RMPK tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia. Jadi pejabat penandatanganan kontrak itu istilah ini muncul di tahun 2018. Ini beda dengan pejabat PPK ya. Walaupun sama-sama kalau disingkat menjadi PPK juga, tapi ini bukan. Makanya di sini kan kita tidak mau menyingkatnya sebagai PPK karena beda ya.
PPK masuk sebagai pejabat penandatanganan kontrak, di mana penandatanganan kontrak bisa juga dilakukan oleh si Kasatker. Ya, jadi dan ini tergantung lah dari satu tempat ke tempat yang lain. Lanjut. Nah, ini di dalam Permen 10, kalau tadi di dalam peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, di Permen 10 tahun 2021 tentang pedoman sistem pedoman SMKK, di pasal 1 ada definisi apa itu yang disebut dengan PMPM pekerjaan konstruksi atau penjaminan mutu dan pengendalian mutu pekerjaan konstruksi. Disebutkan adalah bagian dari SMKK. Ya, ini ya menunjukkan integrasi ya, yang menjamin terlaksananya keselamatan keteknikan konstruksi guna mewujudkan proses dan hasil jasa konstruksi yang berkualitas. Nah ini ya Pak ya. Ini lalu ada dua, kita bagi dua ya, yaitu yang nomor 18 itu adalah definisi program mutu ya. Ini untuk konsultan, pengawasan maupun MK. Definisinya adalah dokumen rencana penerapan keselamatan konstruksi yang memuat perencanaan kegiatan penjaminan dan pengendalian mutu yang disusun oleh penyedia jasa konsultansi konstruksi dan merupakan satu kesatuan dalam kontrak. Nah, itu adalah program mutu ya. Jadi untuk penyedia jasa konsultansi. Sementara kalau nomor 19 ini sama, tapi untuk kontraktor, yaitu adalah dokumen telaah tentang keselamatan konstruksi. Ya. Nah, jadi selalu dikaitkan dengan keselamatan konstruksi ya Pak. Jadi bukan sesuatu yang terpisah Pak, mutu ini Pak ya. Dokumen telaah tentang keselamatan konstruksi yang memuat uraian metode pekerjaan, rencana inspeksi dan pengujian, serta pengendalian subpenyedia jasa dan masuk, dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak. Nah ini Pak ya. Jadi rasanya sudah jelas ya Pak ya di sini ya. Kita begitu bicara tentang SMKK, itu integrasi dari 4 hal. Lanjut. Nah ini di dalam masih di Permen 10 pasal 20, SMKK diterapkan pada tahapan apa saja. Nah, kalau SMKK diterapkannya pada pemilihan penyedia jasa, pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan serah terima pekerjaan konstruksi. Benar, tetapi ingat, rancangan konseptual SMKK, di mana di dalamnya ada pembahasan tentang ITP, itu sudah ada di tahapan prakonstruksi, yaitu di tahapan pengkajian, perencanaan, dan perancangan. Jadi konsultan itu harus sudah membahas tentang mutu di dalam tadi ya, tiga tahapan tadi. Ya. Namanya disebut rancangan konseptual SMKK. Jadi betul kalau SMKK itu ya ini sejak tahapan tender sampai serah terima. Ya. Tapi ingat yang di tahapan prakonstruksi juga ada rancangan konseptual SMKK. Nah, terus ayat 2 disebutkan penerapan SMKK dilaksanakan dan memperhatikan ketentuan PMPM pekerjaan konstruksi. Dan sebetulnya Bapak Ibu-ibu di dalam lampiran khusus tentang PMPM ada ya di lampiran nomor Permen 10. Selain itu khusus untuk RMPK juga ada, khusus untuk program mutu juga ada. Ya, jadi ada 3 lampiran yang membahas tentang mutu di Permen nomor 10 tahun 2021. Ya. Kemudian ada serah terima. Nah ini ada tentunya ini biasa ya, serah terima pertama pekerjaan, masa pemilihan, dan serah terima akhir pekerjaan konstruksi, di mana laporan-laporan terkait mutu juga diupdate. Lanjut. Ini mungkin bisa kita lewatin saja karena ini kurang berkaitan. Nah ini alur SMKK dalam tahap pemilihan. Ya. Di tahapan pemilihan, di sana itu kita sudah membahas identifikasi bahaya, penetapan tingkat risiko, biaya penerapan SMKK pada APS, kualifikasi personal manajerial. Nah terus kemudian di tahapan pemilihan,
Nah, tadi kan persiapan pemilihan. Kalau di tahapan perencanaan, nah itu perencanaan pemilihan itu ada penyusunan RAB dan sebagainya. Nah, di tahapan persiapan, nah ini penyusunan HPS. Nah, di sini ada biaya penerapan SMKK pada di dalam HPS dipastikan harus ada. Terus kemudian pada saat pelaksanaan, nah ini ada RKK penawaran, biaya penerapan, lalu personel manajerial. Nah, kemudian ini masih ini untuk SMKK belum ada bicara tentang RMPK, Pak, ya. Jadi masih RKK penawaran. Ya. Namun nanti selanjutnya di tahapan pelaksanaan sama seperti dulu sebetulnya. Lanjut, Mbak. Nah, sama dengan dulu, ya sama tapi beda ya gimana. Dulu itu RMK itu kan disusun setelah menang. Ya. Setelah menang. Nah, ini juga sama ya. Pada saat persiapan pelaksanaan, maka kita menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau PCM, pre-construction meeting. Ya. Di situ dibahas dokumen SMKK. Apa saja itu yang dibahas dokumen SMKK itu? Sebagai bagian dari dokumen kontrak. Adalah RKK pelaksanaan, itu harus diupdate. Kan tadi bikin RKK penawaran, tapi itu kan sangat simpel ya bentuknya itu, beda dengan RKK pelaksanaan yang lebih detail. Lalu RKK MK, kalau ada konsultan MK juga dibahas. RKK pengawasan juga dibahas. Lalu yang kemudian yang penting adalah rencana mutu pekerjaan konstruksi. Nah, ini RMPK untuk kontraktor, program mutu untuk konsultan, lalu RKPPL lingkungan dan rencana manajemen lalu lintas ini juga dibahas. Nah, ini sesuatu yang baru ya, D sama E ya. Kalau yang tadi A sampai C itu di Permen 21 pun sudah seperti itu sejak tahun 2019. Jadi Bapak-bapak kalau bicara tentang mutu, aturan ini udah lama itu udah dari tahun 2019 ya. Lalu di dalam pelaksanaan konstruksinya nanti di situ ada pemeriksaan bersama setelah oke, nanti kemudian kita bicara tentang rencana kerja, rencana metode pelaksanaan kerjaan ya atau work method statement. Lalu ada analisis keselamatan konstruksi. Nah, ini hati-hati ya. Kesannya tidak ada dengan terkait dengan mutu, ada itu, Pak. Dan rencana inspeksi dan pengujian, nah, ini ITP itu ya. Nah, barulah kemudian dikeluarkan izin kerja. Nah, kemudian baru setelah izin kerja keluar, barulah kontraktornya bisa memulai pelaksanaan konstruksinya. Nah, kemudian ada pengawasan dan evaluasi terus-menerus, baik di harian, mingguan, bulanan, dan akhir, sama seperti dulu, tapi ingat ya, sekarang ini karena bundling dengan RKK terkait dengan keselamatan konstruksi, di mana mengandung unsur biaya ya yang bukan biaya umum, maka ini akan menjadi bahan untuk diperiksa oleh APIP ya. Jadi lumayan Pak. Jadi perlu yang tadinya bikin laporan terkait dengan mutu serampangan, nah sekarang itu harus hati-hati ya di sini ya. Nah, ini ada pengawasan dan evaluasi penerapan SMKK oleh pengguna jasa pun ya. Jadi ada dua ya. Kemudian penyusunan dokumen SMKK. Ingat, penyusunan dokumen SMKK itu termasuk adalah terkait dengan mutu ya, RMPK. Ya. Lalu pengawasan dan evaluasi kinerja penerapan SMKK secara bulanan. Nah, kalau dulu mungkin tidak ada itu. Sekarang itu ada pengawasan dan evaluasi kinerja SMKK. Lalu ada peningkatan kinerja sesuai hasil evaluasi. Lanjut. Nah, setelah itu di tahapan serah terima. Serah terima itu tentunya ada PHO dulu ya. Nah, PHO, pekerjaan selesai 100% sesuai standar dalam kontrak. Kalau tidak sesuai ya ditolak nantinya ya. Nah, kemudian disampaikanlah dokumen RKK pelaksanaan,
RKK manajemen konstruksi, RKK pengawasan, salah satunya kalau cuma satu ya. Lalu ada RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP. Barulah diberikan berita acara serah terima PHO. Nah, di masa pemeliharaan, nah ini ada nanti ini memang RMPK relatif sedikit, namun kalau ada perubahan, maka RKK-nya harus diupdate. Nah, di FHO serah terima akhir, nah itu bila terjadi perubahan, maka diserahkan perubahan-perubahan itu, baik RKK, RMPK, program mutu, RKPPL, dan RMLLP. Berikut gambar terpasang dan dokumen terlaksana, dan ini jangan lupa panduan operasi dan pemeliharaan sesuai standar dan ketentuan. Barulah diberikan berita acara FHO. Dan juga kemudian mengeluarkan surat keterangan kecelakaan konstruksi bila memang tidak ada kecelakaan konstruksi ya, disertai lampiran laporan. Barulah kemudian setelah di akhir ada penyerahan pekerjaan ke pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Oke, pertanyaan Pak dari Pak Hamdan Pare dari BPPW Kaltara. Harusnya Pak, ya jadi kan gini Pak ya, RKK dan RMPK itu adalah tugas dari PPK untuk memastikan itu benar-benar dilaksanakan. Itu rencana Pak. Jadi sebuah rencana itu harus dilaksanakan. Nah, dulu kalau RMK ya sering ya itu yang dikirim itu adalah RMK bodong Pak. Ya. Maksudnya dummy saja, kemudian 1 bulan sebelum selesai barulah itu RMK itu dikirimkan. Sekarang nggak bisa Pak, karena ini gabung dengan RKK Pak ya. Begitu, karena sementara RKK itu ada fotonya segala macam Pak, harus diperiksa. Karena apa? Itu di situ kan ada mengandung biaya. Ya. Kalau biaya secara langsung RMPK kan tidak ada, tetapi RKK ada. Contohnya yang simpel saja, pakai helm aja, pakai APD. Ya. Itu akan ada laporan harian, mingguan, bulanan, ya, dan sebagainya. Itu akan diperiksa itu. Mengapa? Lah, siapa yang bisa memastikan memang benar-benar beli itu barang APD? Dan ini bukan biaya umum. Kalau biaya umum nggak akan diperiksa itu. Jarang yang memeriksa itu. Nah, sekarang akan diperiksa. Jadi Pak, kalau tidak terpenuhi, ya artinya kontrak tidak bisa ditandatangani, tidak bisa dilanjutkan. Kan kalau PCM selesai, kan kemudian disetujui oleh kedua belah pihak, maka ini kemudian menjadi bagian dari kontrak, Pak. Nah, kalau ini tidak terpenuhi, tidak ditandatangani, tidak ditindak juga, bagaimana dengan kontrak tadi yang tidak lengkap? Selain itu, PPK sekarang ini, kan tadi disebut pengguna dan penyedia jasa wajib menerapkan standar keempat. Nanti ada kita pada pembahasan wewenang, tanggung jawab dan wewenang. Itu PPK itu besar sekali sekarang ini bebannya, karena kalau ini tidak terpenuhi, PPK-nya yang akan kena tegur Pak, dari sanksi, mulai dari sanksi peringatan lisan sampai ke rekomendasi untuk diganti. Ya. Oh, bentar dulu. Bisa pemutusan kontrak karena tidak membuat sesuai yang diajukan pada saat penawaran di pemilihan penyedia jasa. Oh, lain Pak, ya. Gini Pak, kalau RMPK pada saat penawaran nggak ada Pak, ya. Pada saat tender kan RMPK tidak disuruh Pak, tapi disuruh untuk bikin RKK. Iya betul. Makanya kita sebut RKK penawaran dan RKK pelaksanaan Pak. Nah, RKK penawaran ini itu
Kalau dulu tahun 2019 itu sama dengan RKK pelaksanaan. Sekarang ini ada program relaksasi, Pak. Jadi kemudahan untuk tender. Maka RKK penawaran itu sesuatu yang ya sama tapi isinya terlalu sederhana, Pak, dibandingkan dengan RKK pelaksanaan. Jadi tidak akan sama, Pak, RKK pelaksanaan dan RKK penawaran, ya. Kalau RMPK sendiri belum ada. Jadi ini ya, jadi kalau karena tidak membuat sesuai yang diajukan pada saat penawaran, ini enggak juga ya, karena beda ya. Dokumennya itu masih terlalu sederhana. Harus di update pada saat menang, itu intinya, Pak ya. Slide berikutnya. Slide berikutnya, Mbak. Nah, ini manajemen mutu. Nah, ini substansi mutu di lampiran Permen PUPR nomor 10. Ada berapa total? Ada 5 yang terkait dengan mutu, yaitu tugas, tanggung jawab, dan wewenang pengguna jasa dan penyedia jasa. Nanti ada disebutkan di situ ya. Lalu di lampiran B ada tata cara PMPM. Ya. Di rancangan konseptual sublampiran C sebetulnya ada sedikit ya terkait dengan penyusunan ITP ya. Lalu RKK ya, tidak. Lalu E RMPK, F program mutu. Ya. Lalu I ada laporan pelaksanaan di mana di situ ada pelaporan terkait dengan mutu. Jadi banyak, Pak ya, ada 1 2 3 4 5. 5 sublampiran dari 11 lampiran mengandung informasi tentang mutu. Lanjut. Nah, ini poin-poin pengaturan, penjaminan mutu dan pengendalian mutu. Nah, ini ada tugas, tanggung jawab, dan wewenang para pihak. Nah, ini. Nah, nanti di sini akan digambarkan ya kelengkapan fungsi pada struktur organisasi proyek, pada pengguna dan penyedia jasa, serta hubungan koordinasi dan komunikasinya. Lalu ada kegiatan PMPM-nya itu sendiri. Nah, ini adalah poin-poin yang diperlukan dalam penjaminan dan pengendalian mutu pada setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dengan alat adalah dokumen dan standar prosedur. Lalu di dalam pelaporannya, nah ini disusun oleh masing-masing pihak ya. Jadi nanti akan dibahas ya. Jadi konsultannya juga bikin, kontraktornya juga bikin ya. Nah, kemudian ada RMPK. Nah, ini adalah tata cara penyusunan dan format RMPK yang akan disusun oleh penyedia jasa. Nah, ini form-formnya sudah ada semua di Permen 10 ya. Program mutu ini sama, tapi khusus ini untuk penyedia jasa konsultansi ya, Pak ya. Pak Hamdan bertanya lagi, bagaimana dengan RKK pelaksanaan dan RMPK apabila tidak dipenuhi oleh penyedia jasa bisa dilakukan pembatalan atau pemutusan kontrak? Sebetulnya bisa ya, karena itu ada ya, tapi itu dimulainya dari ada tahapannya mulai dari peringatan apa namanya, 1, peringatan 2 ya, terus itu ada lisan, terus kemudian tertulis. Nah, nanti kita akan bahas nanti. Itu ada itu, Pak. Ya, lanjut. Nah, ini tugas, tanggung jawab, dan wewenang. Ini pengguna anggaran. Kita mulai dari bulannya ini kita ada kerja gitu. Memang 8 bulan, ternyata PR-nya 7 bulan. Oke. Nah, ini struktur organisasi PMPM ya, Pak ya, penjaminan dan pengendalian mutu ya. Ini ada pengguna anggaran. Pengguna anggaran itu adalah Pak Menteri, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Wali Kota ya. Lalu yang hijau ini adalah struktur organisasi struktural ya. Di situ ada unit organisasi. Jadi ini ada SDA, Bina Marga, Cipta Karya, Perumahan ya, yang melaksanakan pekerjaan fisik ya. Lalu ada unit kerjanya, yaitu
direktorat-direktorat sama balai besar, balai juga ya. Lalu ada penanggung jawab kegiatan, ini Kasatker PPK ya. Lalu ada pengendali dan pengawas di sini. Nah, ini di tahapan penjaminan mutu ya Pak ya. Kalau di tahapan pengendalian mutu, nah ini adalah oleh penyedia pekerjaan konstruksi. Nah, ini jadi agak beda ya antara penjaminan dan pengendalian, batasannya ada. Sementara di sebelah kanan itu ada yang warnanya abu-abu di tahapan penyelenggara infrastruktur. Nah, itu jadi bukan keproyekan ya, itu ada unit pembina jasa konstruksi. Ini merumuskan kebijakan. Ini adalah ini ya Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Pak. Ini terkait dengan perumusan kebijakan keselamatan konstruksi. Ini di tempat kami melaksanakan dan melaporkan pemantauan dan evaluasi keselamatan konstruksi secara acak, melakukan pembinaan keselamatan konstruksi, lalu memberikan rekomendasi perbaikan SMKK. Ini tugas Ditjen Bina Konstruksi, atau lebih spesifik lagi adalah tugas dari Direktorat Keberlanjutan Konstruksi. Di level penyelenggara proyek, nah ini ada unit kerja pelaksana pemilihan barang dan jasa. Nah ini di Ditjen Bina Konstruksi juga ya, yang menyelenggarakan ya tender lah ya, dan seleksi tentunya. Ini garis-garisnya tentunya adalah garis koordinasi dan pembinaan. Lanjut. Lanjut, Mbak. Ini masih banyak nih, Mbak. Nah, ini struktur organisasi penjaminan mutu di Kementerian PUPR ya. Yang sebelah kiri itu untuk struktur organisasi proyek yang warna kuning ya. Jadi ada menteri sebagai pengguna anggaran atau PA, lalu ada KPA, ini kebanyakan kasatker ya, KPA itu, tapi direktur juga bisa menjadi KPA untuk bukan pekerjaan fisik tentunya, tapi pekerjaan yang lain. Lalu di bawah KPA itu ada PPK. Nah, nanti di PPK ada unit pengendali dan juga pengawas. Ya. Nah, ini sifatnya pengawas ini itu adalah untuk penjaminan, ya, menjamin SMKK. Sementara di pengendaliannya itu oleh kontraktornya sendiri. Nah, ini adalah organisasi yang kuning, adalah organisasi proyek, sementara organisasi yang biru itu sama dengan tadi, sebetulnya ini adalah organisasi struktural, dan yang di sebelah kanan yang putih itu adalah organisasi pembinaan jasa konstruksi. Ya, lanjut. Nah, ini dokumen penerapan SMKK. Di tahapan prakonstruksi ada pengkajian, perencanaan, dan perancangan. Ada 3 tahapan ya. Ada rancangan konseptual SMKK. Nah, yang di pengkajian dan perencanaan belum ada itu terkait dengan mutu. Tetapi di tahapan perancangan ada itu Pak. Di situ nanti ada ETP Pak ya. Lalu di tahapan pembangunan kita bagi menjadi 2, walaupun kadang-kadang seringnya kita bagi menjadi 3 tergantung ya. Jadi ada tahapan pemilihan, tahapan pelaksanaan, dan kadang-kadang kita taruh di tahapan serah terima. Nah, ini ada dokumen penawaran teknis, seperti biasa ya kalau kita ikut tender, lalu dokumen penawaran harga, di mana di situ ada RKK penawaran dan biaya penerapan SMKK. Tidak ada RKK penawaran, itu ada 5 elemen, salah satu elemen yang tidak ada, gugur. Biaya penawaran SMKK tidak menawar gugur, Rp0 gugur. Itu ya Pak ya. Lalu di tahapan pelaksanaan ada RKK pelaksanaan dan RMPK. Ini untuk kontraktornya. Kalau untuk konsultan ada RKK pengawasan atau RKK MK dan program mutu. Ini mesti kenapa digabungin? Nggak digabungin ya. Padahal yang satunya lagi RKK pelaksanaan dan RMPK gabung jadi 1. Selain itu ada tambahan adalah RKPPL dan RMLP. Saya tidak akan bahas pada kali ini ya. Ini terkait dengan lingkungan dan lalu lintas. Lanjut.
Ini tugas tanggung jawab dan wewenang untuk unit kerja pelaksana pemilihan barang dan jasa, UKPPJ. Nah ini ya perlu memeriksa ya kelengkapan HPS. Nah ini penting ya. Lalu memastikan bahwa biaya SMKK telah dialokasikan dalam daftar kuantitas dan harga. Nah, apabila HPS belum mengalokasikan biaya SMKK, maka UKPPJ mengusulkan perubahan kepada penanggung jawab kegiatan untuk dilengkapi. Nah, ini terus kemudian menyusun dokumen pemilihan ya, yang terkait dengan manajemen risiko keselamatan konstruksi. Ya. Lalu kualifikasi untuk ahli untuk keselamatan konstruksi. Lalu format untuk komitmen keselamatan konstruksi. Di mana tadi saya sudah bilang, salah satunya adalah keselamatan keteknikan konstruksi, yaitu terkait dengan mutu. Ya. Oke, mungkin bisa kita lanjut saja. Ini dalam hal unit kerja pelaksana kegiatan sebagai pemilik proyek pekerjaan konstruksi, maka bertanggung jawab membentuk ini panitia peneliti dan sebagainya. Ini kurang begitu. Lanjut saja. Nah ini penanggung jawab kegiatan. Penanggung jawab kegiatan adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh unit kerja pelaksana kegiatan. Ya. Ini PPK, Pak. Bisa juga Kasatker ya. Kalau di daerah kan tidak ada Kasatker ya, berarti langsung PPK. Ini untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan, mengambil keputusan, dan atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran yang meliputi di tahapan pengkajian dan perencanaan ini ya. Salah satunya adalah, nah ini, melakukan persetujuan dan pengendalian kegiatan pengkajian dalam dokumen program mutu yang disampaikan penyedia jasa. Kemudian menyetujui hasil produk pengkajian, salah satunya adalah rancangan konseptual SMKK pengkajian yang di dalamnya memuat informasi awal dan rekomendasi teknis ini Pak ya, dan sebagainya. Ya. Ini di tahapan pengkajian dan perencanaan lanjut. Nah, di tahapan perancangan, tadi saya sudah sampaikan, menetapkan lingkup, ini KAK ya Pak ya. Lalu yang kedua, melakukan persetujuan dan pengendalian kegiatan perancangan sebagaimana dalam program mutu. Nah, Pak ya. Lalu ada menyetujui RKK, rancangan konseptual SMKK, dan sebagainya. Ya. Lanjut. Nah, ini di tahapan pelaksanaan, kan tadi kita bagi dua sebetulnya ya. Di sini untuk penanggung jawab kegiatan. Ya, untuk penanggung jawab kegiatan itu menerapkan SMKK untuk setiap paket pekerjaan jasa konstruksi. Nah ini ya. Lalu bertanggung jawab atas keseluruhan aspek administrasi lokal, kontrak dan teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana tercantum dalam kontrak. Ya. Lalu membahas dan mengesahkan dokumen penerapan SMKK. Ini di dalam pada saat PCM ya. Ini adalah tugas dari penanggung jawab kegiatan, yaitu dalam hal ini adalah PPK, walaupun tadi saya sebut bisa saja oleh Kasatker. Kemudian yang keempat, berwenang atas pengendalian dan pengawasan pekerjaan konstruksi. Nah ini Pak, pengendalian nih Pak ya, apa yang tadi ditanyakan oleh Pak An dan Pak Ren, pengendalian. Kalau yang sebelah kanan rasanya ini manajemen proyek, tidak akan saya bahas. Lanjut. Nah, kemudian di tahapan pelaksanaan pekerjaan konstruksi masih lanjutan, ini masih penanggung jawab kegiatan ya, jadi PPK, memberikan surat peringatan secara bertahap kepada penyedia jasa apabila penyedia jasa tidak melaksanakan dokumen penerapan keselamatan konstruksi yang telah ditetapkan. Nah, itu termasuk RKK, termasuk RMPK, Pak ya. Menghentikan bagian pekerjaan yang dinilai berisiko keselamatan konstruksi besar apabila peringatan kedua tidak ditindaklanjuti. Itu ya Pak ya. Ini peringatan kedua. Dalam kondisi penyedia jasa melakukan pekerjaan kritis atau risiko besar, tidak mengikuti dokumen keselamatan konstruksi, PPK dapat menghentikan pekerjaan sampai upaya pengendalian telah dilakukan. Nah Pak ya. Lalu, ini yang nggak enak ya.
bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan konstruksi apabila PPK tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 sampai dengan 7 di atas. Ya. Pak ya. Jadi ini tanggung jawab Pak, PPK Pak, ya. Lanjut. Nah, nomor 9 ya, memberikan surat keterangan nilai, udah biasa lah ya. Yang 10 membuat RKK kegiatan untuk pekerjaan konstruksi yang bersifat swakelola. Oke, itu ya. Lalu yang terakhir, membuat analisis, kesimpulan, rekomendasi, dan tindak lanjut terhadap laporan kecelakaan konstruksi dan penyakit akibat kerja. Nah, ini jadi selalu harus ada analisis dari seluruh kegiatan yang sudah selesai tadi, Pak ya. Untuk perbagian ke depan, bukan kemudian lalu dimasukkan ke dalam lemari. Lanjut. Nah, ini adalah konsultansi konstruksi pengawasan dan atau manajemen penyelenggaraan konstruksi atau MK. Ini tugas dan tanggung jawabnya ini, Pak ya. Konsultan manajemen konstruksi, ini definisi tidak akan saya bahas ya. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang penyedia jasa konsultansi, ya, baik pengawasan maupun MK. A. Menghitung dan memasukkan biaya penerapan SMKK sesuai kebutuhan. Itu Pak. Ya. B. Konsultan manajemen penyelenggaraan konstruksi, ya, MK, bertugas dalam pengendalian pekerjaan konstruksi sebagaimana yang dilimpahkan oleh penanggung jawab kegiatan dan harus mengendalikan pekerjaan konsultansi sesuai dengan kontrak manajemen konstruksi tentunya. Lanjut. Nah, kalau ini adalah tugas tanggung jawab, ini lanjutannya C, ya. Mungkin tidak perlu saya bahas. D. Membuat RKK konsultansi konstruksi pengawasan atau MK, Pak ya. Kemudian dalam hal pengendalian dan pengawasan konstruksi dilakukan oleh penyedia jasa, maka penyedia jasa konsultansi wajib menyusun program mutu sebagai penjaminan mutu pekerjaan. Ya, ini sudah diatur di sini. Lanjut. Ini untuk kontraktornya. Nah, kalau di tahapan pemilihan tentunya berhak meminta penjelasan ini kewenangan ya, meminta penjelasan kepada UKPPJ tentang RKK, ya. Lalu menyampaikan RKK penawaran ini pada tahap itu kan tidak ada RMPK belum ada ya, menyampaikan RKK penawaran. Lalu apabila ditetapkan sebagai pemenang tender maka menyampaikan RKK pelaksanaan, RMPK, RKPPL dan RMLLP. Ini disyaratkan kalau resikonya sedang dan besar. Tidak disyaratkan kalau yang resikonya kecil. Ingat ya Pak ya. Jadi sebagian besar mestinya ya harus bikin ini ya RKPPL dan RMLLP. Lalu yang B, menugaskan ahli atau petugas keselamatan konstruksi untuk setiap pekerjaan berdasarkan tingkat risiko keselamatan konstruksi. Nah ini, lalu yang keempat, menghitung dan memasukkan biaya penerapan SMKK dalam daftar harga penawaran dalam daftar kuantitas dan harga sesuai kebutuhan. Ini maksudnya apa Pak? Karena ada biaya penerapan SMKK di penawaran untuk pengawasan dan MK juga ya Pak ya. Ini beda dengan yang kontraktor tentunya. Lanjut. Walaupun ini hanya sebatas untuk APD dan APK Pak. Ya. Nah ini masih tugas tanggung jawab dan kontraktor ya, yang perlu digarisbawahi adalah nomor 7 membuat rangkuman aktivitas pelaksanaan SMKK, lalu melaporkan kepada penanggung jawab tentang kejadian berbahaya, kecelakaan konstruksi, dan penyakit akibat kerja dalam bentuk laporan bulanan. Lanjut. Lanjut, Mbak. Nah, ini mohon maaf. Ini masih yang nomor 10. Ini Pak ya. Bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan konstruksi
kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja apabila tidak menerapkan SMKK sesuai dengan RKK. Oke, lanjut. Ini adalah struktur organisasinya, Pak ya. Jadi yang paling penting ini adalah struktur organisasi unit keselamatan konstruksi. Jadi ini namanya unit keselamatan konstruksi, Pak. Jadi Bapak-bapak yang jadi kontraktor di lapangan, ada organisasi di luar Kapro yang disebut dengan unit keselamatan konstruksi. Nah, ini masih banyak yang belum paham bahwa di dalam organisasi proyek sekarang ini harus ada UKK. Itu diamanatkan di dalam PP dan peraturan menteri ya Pak ya. Di mana di dalam UKK itu ada unit penjamin mutu, unit keselamatan dan kesehatan ya kerja, lalu ada unit pengelolaan lingkungan dan lalu lintas. Jadi ada 3 unit ya. Penjaminan mutu, K3 dan pengelolaan lingkungan dan lalu lintas. Lalu unit penjamin mutu nanti ada unit pengendali mutu tentunya. Sementara kalau yang 2 digabung nantinya berkoordinasi dengan manajer pelaksana. Lanjut. Nah, kalau tadi untuk kontraktornya, sekarang untuk Kapro-nya ya. Di dalam unit kontraktor ada Kapro-nya. Tugas Kapro adalah memastikan tercapainya sasaran dari segi mutu, biaya waktu, keselamatan konstruksi dan lingkungan kerja ya. Kalau dulu ada BMW doang, sekarang ditambah dengan keselamatan konstruksi, Pak ya. Dan untuk yang resikonya kecil sekaligus sebagai pimpinan UKK. Kalau resikonya sedang tidak atau tinggi tidak boleh itu pimpinan UKK dirangkap oleh Kapro atau GS ini ya. Lalu yang tadi ada UKK atau unit keselamatan konstruksi ini, mohon maaf ini salah ketik ya. Menyusun dan menetapkan prosedur, mengembangkan dan memantau pelaksanaan prosedur keselamatan dan melakukan evaluasi dan audit internal. Ini UKK tugasnya ya. Lanjut. Nah, ini unit penjamin mutu. Tadi kan ada UKK. UKK itu ada 3, yaitu unit penjamin mutu, unit pengelolaan lingkungan dan lalu lintas, dan unit pengendali mutu itu ada di dalam unit penjamin mutu. Maaf. Nah, ini menetapkan rencana pemeriksaan dan pengujian, mengembangkan dan memantau pelaksanaan prosedur pengendalian mutu, berkoordinasi dengan direksi lapangan atau konsultan, MK, di dalam hal rencana pemeriksaan dan pengujian, serta prosedur pengendalian mutu. Nah, terus yang keempat, melakukan evaluasi dan audit internal. Kelima, menyusun RMPK. Ya, jadi ini sebetulnya tugas dari unit penjamin mutu ya, dan sebagainya. Lalu ada unit penjamin mutu, sebetulnya ada unit pengendali mutu di situ. Itu meliputi tugas dan tanggung jawab quality assurance dan quality control dan pengendali mutu pekerjaan lainnya. Baik, lanjut. Ini pada sisi yang berbeda ya, yang satu untuk penjaminan, yang satu untuk pengendalian. Ini kita bisa lewat saja. Lanjut. Nah ini Pak ya, jadi dulu ada yang disebut nomor 0, yaitu adalah pre-award meeting, yaitu pertemuan sebelum penandatanganan kontrak. Namun di dalam peraturan LKPP nomor 12, pre-award meeting itu tidak ada, makanya kita hilangkan. Namun demikian pada saat penandatanganan kontrak ini sudah seharusnya si PPK langsung menyampaikan kepada kontraktor yang baru saja menang itu, segeralah bikin
dokumen SMKK. Apa dokumen SMKK kan tadi sudah jelas ya, RKK pelaksanaan, RMPK, RKPPL, RMLLP, ya. Nah itu plus dari pihak konsultan adalah RKK pengawasan atau RKKMK kalau memang MK, lalu ada program mutu. Kalau bisa dirapatkan bersamaan pada tahapan yang nomor 5 yaitu pada tahapan PCM, lalu dilakukan persetujuan dokumen SMKK di sini. Jadi ini sementara ini untuk seterusnya ini adalah tahapan manajemen proyek seperti biasa ya. Lanjut. Oh mohon maaf, jangan dulu. Nah ini untuk tahapan persiapan, mohon maaf, masa penjaminan mutu dan pengendalian mutu itu dimulai dari, mohon maaf sebelumnya, slide berikut, sebelumnya Mbak, sebelumnya lagi, lompat ya, loh kok malah maju, mundur Mbak, mundur, nah let's stop. Nah ini, masa penjaminan mutu dan pengendalian mutu, itu masa PMPM itu dimulai dari penandatanganan kontrak sampai penyerahan akhir, yaitu setelah FAO ya. Dari situ semuanya itu ya. Jadi di masa pemeliharaan pun itu tetap harus ada upaya PMPM. Lanjut. Jadi jangan berpikir di tahapan PHO selesai, enggak ya. Nah, ini di tahapan persiapan pelaksanaan, ada penyerahan lokasi, penerbitan SMP, SPMK, lalu rapat PCM ya ini ya, lalu pembayaran uang muka dan mobilisasi. Nah ini biasa lah ya, lanjut saja. Nah ini tahapan persiapan pelaksanaan. Ini ada penyerahan lokasi, penandatanganan kontrak, penyerahan lokasi, lalu ada SMPK, SPMK, lalu mulai tanggal kerja. Ya ini ada hari-harinya seperti biasa. Ini tidak ada sesuatu yang baru, namun perlu disampaikan di sini ya. Pada saat PCM maka penyerahan RMPK harus disampaikan ya apa RMPK-nya, lalu RKK juga disampaikan pada saat bersamaan. Di sini untuk RMPK, nah ini ada beberapa hal yang berkaitan juga dengan RKK. Salah satunya adalah penilaian risiko. Ya, jadi ini ada integrasi ya. Jadi di dalam RMPK itu adalah struktur organisasi proyek. Nah ini Bapak Ibu ya. Sepertinya sepele, Pak. Tapi yang namanya struktur organisasi proyek itu sesuatu yang sangat penting. Begitu terjadi kecelakaan konstruksi, yang kita tanya selalu adalah struktur organisasi proyek. Karena apa? Seringnya itu organisasi proyek ya, itu menjadi organisasi warung, pengelolaan warung. Semua mengerjakan semua hal. Tidak ada pembagian tugas. Ya. Nah ini dan kemudian berbahaya, tidak berkeselamatan akhirnya. Begitu terjadi kecelakaan konstruksi, barulah kemudian bingung. Ini siapa yang tanggung jawab? Bingung. Ya. Makanya selalu kita tanya pertama kali adalah seluruh organisasinya proyeknya bagaimana? Ada nggak? Nah sebetulnya di dalam RMPK maupun RKK dua-duanya diminta ya. Baik untuk struktur organisasi ya, jadwal otomatis lalu ada metode pelaksanaan kalau di RKK, kalau di RMPK beda lagi. Namun ada rencana pelaksanaan pekerjaan. Nah ini ya, metode statement di sini. Nah ini mencakup aspek keselamatan konstruksi. Karena metode statement juga diminta di RKK, Pak. Karena ini nanti ujung-ujungnya sama, yaitu adalah
aspek keselamatan konstruksi. Makanya ini nyambung, Pak. Tidak bisa Bapak atau Ibu memisahkan antara RMTK dan RKK secara keseluruhan gitu. Makanya di gambar tadi kan selalu ada overlap ya. Nah, ini penilaian risiko dikembangkan menjadi job safety analysis. Ya, ini perlu diganti menjadi construction safety analysis ya, Pak Tias. Nah, ini Pak ya, ini di tahapan persiapan pelaksanaan ini. Ya, di tahapan PCM. Lanjut. Nah, ini di tahapan pelaksanaan pekerjaan, ada pemeriksaan bersama ya, seperti biasalah kalau ini ya. Lalu MC0 ya, permohonan izin mulai kerja. Nah, ini permohonan izin mulai kerja ini sekurang-kurangnya melampirkan gambar kerja, rencana pelaksanaan pekerjaan atau document statement yang meliputi ya 4M ya, plus analisis keselamatan konstruksi. Nah, ini udah benar ini, udah AKK ini atau CSA dalam bahasa Inggris. Dan di situ harus ada juga inspection and test plan atau ITP atau rencana pemeriksaan dan pengujian. Bapak ya, ini di tahapan itu. Setiap kali kita ini izin mulai kerja itu ada dua ya, izin mulai kerja yang di awal sama izin mulai kerja yang di setiap kita memulai pekerjaan yang risiko tinggi ya. Yang lain-lain juga tetap, tapi kalau di yang risiko tinggi harus disertai dengan tadi CSA tadi. Tidak ada CSA, nggak akan ditanda tangan. Ya. Jadi ini para konsultan harus paham juga ya, yang pengawasan ya. Nah, ini pengawasan mutu pekerjaan. Dilakukan melalui pemeriksaan dan pengujian, baik proses maupun hasil pekerjaan, yaitu selama prosesnya dan hasil pekerjaannya. Ini ada yang prosesnya bagus tapi hasil pekerjaannya buruk, ada yang prosesnya buruk dan hasil pekerjaannya ya akan buruk juga. Kebanyakan seperti itu. Tidak mungkin prosesnya buruk, hasil pekerjaannya akan bagus. Lanjut ya. Mohon maaf. Oke, ya udah. Ini adalah pelaksanaan konstruksi. Nah, ini sebetulnya sama ya. Jadi urutan-urutannya mulai dari PCM, lalu pembahasan dokumen SMKK, lalu ada pemeriksaan bersama, lalu di sini ada perubahan POG atau perubahan gambar desain atau CCO, lalu MCO ya, lalu ada addendum, lalu penyusunan gambar kerja, lalu permohonan memulai pekerjaan. Nah, ini lalu dicek di sini apakah metode statementnya sudah ada. Nah, tadi jadi makanya ini mirip ya, sama walaupun penampilannya lain ya. Di sini di dalam metode statement per pekerjaan ya Pak ya, per pekerjaan ya. Ada metode kerja pelaksanaan, ada tenaga kerja yang terlibat itu siapa, peralatannya apa, material yang digunakan apa, dan analisis keselamatan konstruksi juga disampaikan di sini itu ya Pak ya. Tulisannya salah ketik semua Mbak. Lalu jadwal mobilisasi. Jadi ingat-ingat halaman 52 dibenerin ya Mbak. Nah, ini setelah oke semua barulah boleh dilaksanakan pelaksanaan konstruksi untuk pekerjaan itu ya. Ini di dalam pelaksanaan ini mungkin saya tidak akan bahas ya. Ini. Oke, lanjut. Nah, ini pengendalian pelaksanaan SMKK. Dari dulu ini masih salah saja, ini nggak kurang N, Mbak. Nah, izin memulai pekerjaan. Tadi saya sudah bilang, syarat izin mulai kerja itu ada dua. Terkait dengan keselamatan konstruksi ada AKK atau CSA, Construction Safety Analysis atau analisis keselamatan konstruksi. Beda di Permen 21. Kalau Permen 21 namanya AKP, analisis keselamatan pekerjaan, yang bahasa Inggrisnya adalah JSA, bukan CSA ya. Kalau sekarang CSA ya. Nah, ini menyangkut 4M yang tadi saya bilang, itu adalah metode, ada tenaga kerja kompetennya, ada peralatannya, layak fungsi, lalu materialnya sesuai dengan spesifikasi, ditambah dengan
kontrol terhadap subkon, dan ada analisis keselamatan konstruksi. Ini tadi ya, mungkin bisa kita lewati. Ini walaupun mirip ya, namun ada Oke. Nah, ini ada work method statement. Work method statement itu apa sih? Nah, ini work method statement atau rencana pelaksanaan pekerjaan itu harus memuat metode kerjanya apa. Tenaga kerjanya itu yang mana aja yang dibutuhkan. Materialnya, peralatan, dan aspek keselamatan konstruksinya juga harus dibahas. Nah, ini yang merupakan yang mungkin agak beda, ya bukan mungkin agak beda, memang beda dengan dulu ya, karena dulu tidak ada aspek keselamatan konstruksi di sini. Nah ini ada nama paket, ini formnya ya, ada nama paket, pekerjaannya apa, revisi nomor berapa, tanggal, divisi pekerjaannya, bukan deskripsi paket ya, tapi deskripsi pekerjaan, lokasinya, tugas, dan sebagainya. Lalu ada personelnya, pengawasnya siapa, fabrikasi atau peralatan, materialnya apa, ini nanti ada urean-ureannya. Kalau personelnya tentunya harus diisi kompetensinya apa. Lalu APK dan APD itu apa saja yang dibutuhkan, ditulis di sini. Tidak selamanya kita membutuhkan, katakanlah, sarung tangan, ya. Tapi ada kalanya kita juga membutuhkannya. Lalu kita mengisikan identifikasi bahaya dan risikonya. Ini diisi berdasarkan forum IBPRP, jadi tinggal ngambil dari forum IBPRP. Lanjut. Nah ini masih terkait dengan work method statement atau rencana kerja pelaksanaan. Tadi saya sudah sampaikan ada metode kerjanya, ada tenaga kerjanya. Nah, ini tenaga kerjanya apa yang dimaksud adalah jabatan apa yang berhubungan dengan metode tersebut. Kalau materialnya ya diuraikan, termasuk dari mereknya yang telah disetujui oleh pengguna, spesifikasi material sesuai dengan kontrak, lalu peralatan, mulai dari nama, detail spesifikasi alat, produktivitas, sumber daya, serta jumlah unit. Ya. Lalu kalau aspek keselamatan konstruksi, tadi saya sudah sebutkan, menyangkut identifikasi bahaya dan pengendalian risikonya sesuai dengan yang di IBPRP. Ya. Jadi tinggal diambil dari IBPRP. Lanjut. Ini tahap penyelesaian, ada PHO, ada pemeliharaan dan FAO. Saya tidak akan berpanjang lebar di sini. Namun perlu saya sampaikan pada saat serah terima pekerjaan yang sudah selesai pada penyelenggara infrastruktur, disertai terbitnya berita acara serah terima akhir, ya, yaitu pengambilan alihan lokasi dan hasil pekerjaan dan penyerahan pekerjaan selesai. Nah ini tahapan serah terima. Lanjut. Lanjut Mbak. Aduh, masih banyak ya Mbak ya? Oh enggak, sudah banyak lagi. Ini mungkin bisa kita lewatin saja Mbak. Lanjut. Laporan pelaksanaan. Nah ini ada, oke, bisa kita lewatin saja. Ini laporan pelaksanaan pekerjaan yang disusun oleh kontraktor kepada penanggung jawab kegiatan, kepada PPK. Ada laporan harian, mingguan, dan bulanan. Untuk pengawas, nah ini laporan penanggung jawab disusun oleh direksi teknis dan konsultan pengawas. Kalau laporan pengendalian disusun oleh pimpinan unit kerja pelaksana kegiatan. Ini oleh PPK ya. Oleh PPK. Lanjut. Laporan harian. Nah, ini apa yang ada di dalam sana, laporan harian itu disusun berdasarkan buku harian mengenai rencana dan realisasi pekerjaan harian. Lalu yang perlu saya tegaskan di sini ini adalah
terkait dengan kuantitas dan jenis bahan, penempatan tenaga kerja dan sebagainya. Tapi sebetulnya di sini yang juga penting adalah kondisi cuaca itu ya. Kalau yang lainnya seperti biasa ya. Nah, terus kemudian catatan-catatan lain. Nah, ini mestinya ada tambahan satu lagi nih. Kenapa nggak ada keselamatan konstruksi? Lanjut, coba. Ini. Nah, ini ya. Nah, ini apa? Kalau capaian pekerjaan iya ada, kondisi cuaca tadi ada, hambatan dan kendala ditulis, lalu informasi keselamatan konstruksi seperti kejadian kecelakaan konstruksi, kejadian near miss atau hampir. Nah, itu ditulis di situ untuk untuk perbaikan ke masa depan. Kalau tidak ditulis lupa ya. Paling oh iya dulu pernah kayak gitu. Selesai sudah. Lanjut. Nah, ini terus kemudian informasi terkait keselamatan konstruksi harus diperiksa oleh direksi teknis atau konsultan pengawas ya. Oke, lanjut. Nah, ini matrik checklist buku harian ya. Ada nomor 1 terus sampai nomor 8 ya. Jadi sudah ada checklist gitu aja ya Pak ya. Ini daftar simak. Ya, lanjut. Ini contoh format laporan harian. Nah, ini sekedar contoh ya Pak ya, bisa pakai ini, bisa yang lain ya. Jadi intinya Pak, ini semuanya sudah ada format-formatnya. Nah, silakan dipakai, boleh lebih lengkap, tapi jangan dibuat lebih sederhana karena ini sudah sederhana sekali ya. Lanjut. Ini untuk laporan harian, oke, lanjut. Ini laporan mingguan. Ini mirip dengan tadi ya. Nah, termasuk ada kegiatan pemeriksaan pengujian yang dilakukan dan ringkasan aktivitas dan hasil pengendalian keselamatan konstruksi. Lanjut saja, cepat saja. Waktu saya tinggal 12 menit. Nah, ini forumnya, ya, forum untuk risalah rapat tinjauan manajemen. Ya. Laporan mingguan ya. Lanjut. Nah, ini kalau isinya cuma nihil-nihil saja itu bohong ya, karena semua kegiatan, apapun kegiatan selalu akan ada masalah. Kalau tidak ada masalah, semua akan mau kerja ya sebagai kontraktor ya. Selalu ada masalah. Nah, ini matrik checklist pelaksanaan SMKK di laporan mingguan. Nah, jadi ada 2 hal ya. Dan ini adalah format laporan progres mingguan. Nah, ini sudah ada formnya semuanya. Lanjut. Ini kemudian laporan bulanan sama sebetulnya ya. Termasuk hambatan, lalu status pertujuan, ada ringkasan aktivitas, dan hasil pengendalian keselamatan konstruksi, ya, sama semua. Cuma kalau bulanan tentunya adalah rangkuman dari laporan mingguan. Lanjut. Ini formatnya sudah ada. Lanjut. Ini matrik checklist keselamatan konstruksi. Ini khusus ya untuk keselamatan konstruksi juga harus disampaikan di sini. Lanjut. Ini laporan pengawasan. Kalau tadi dari pihak kontraktor, ini dari pihak konsultan. Laporan direksi teknis atau konsultan pengawas kepada PPK. Ini terdiri dari laporan pengawasan dan laporan pelaksanaan pengawasan. Lanjut. Ini ada sama ya, intinya mirip ya. Lanjut saja. Ada foto dokumentasi dan sebagainya. Ini untuk laporan mingguan. Ya. Lalu yang B ada laporan bulanan yang merupakan kompilasi dan updating dari laporan mingguan.
Bila ada hal-hal khusus, maka perlu dibuatkan laporan khususnya. Lanjut. Lalu kemudian laporan akhir, lanjut saja. Sampai di sini ada ada pertanyaan-pertanyaan ya.